Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus Waktu Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Senin 27 Maret 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, tepatnya pada pekan Prapaskah yang kelima ini. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Maka mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kalau Muda, renungan singkat pada kesempatan ini sahabatku, tentu kita pernah mengalami, entah itu dalam WhatsApp group atau di platform media sosial lainnya sahabatku, ketika ada salah satu anggota yang mengirimkan aktivitas positif dalam komunitas tertentu sahabatku, contohnya di dalam WhatsApp group, itu menjadi sepi tanggapan sahabatku. Bahkan sepertinya untuk mengirimkan emotion jempol itu menjadi sangat mahal sahabatku. Sahabatku yang terkasih, akan tetapi ketika ada orang yang jatuh dan berbuat salah dan terekspos di media sosial, di dalam komunitas WhatsApp atau dalam platform media sosial lainnya, maka orang itu berlomba-lomba untuk memberikan tanggapan dan komentar sahabatku. Sahabatku yang terkasih, lantas menjadi pertanyaan sahabatku, apakah kita Tuhan atas sesama kita? Apakah kita berhak untuk mencaci maki sesama yang jatuh dan melakukan kesalahan dalam perjalanan hidupnya sahabatku? Sahabatku yang terkasih, adilkah kita menghakimi, mencaci maki, serta membenci tanpa mengetahui penyebabnya sahabatku? Maka sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini dalam
bacaan Injil pada kesempatan ini, Yesus sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mudah terbawa arus mengadili sesama tanpa mengetahui penyebabnya, sahabatku. Sungguh Yesus tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang kedapatan berzina, tetapi juga ia tidak membenarkan kita menghakimi dengan tidak adil, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, jika berzina pasti ada rekan zinanya, tetapi mengapa yang dibawa hanya perempuan itu? Sahabatku yang terkasih, inilah yang sungguh-sungguh mau diingatkan oleh Yesus kepada kita semua untuk jangan dalam tanda petik sumbu pendek dalam menanggapi persoalan yang ada di sekitar kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah kami semua membuka mata hati dan melihat persoalan-persoalan dengan hati yang murni dan jujur. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar bersama pada kesempatan ini, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.